Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi di Kalkus Boba Banyak. Kita akan membahas terkait dengan nilai ekstrim suatu fungsi peubah banyak ya, dua dua yang nanti akan banyak dibahas adalah dua peubah ya. Karena representasinya nanti kelihatan di R3 ya, yaitu ekstrim lokal dan mutlak ya dari suatu fungsi peubah banyak. Definisi sebenarnya sama seperti di fungsi satu peubah sebenarnya ya. Kapan kita akan mendapatkan nilai ekstrim, syaratnya sama ya. Oke, definisi. Misalkan f suatu fungsi dua peubah dengan daerah asal D, domainnya D. F mempunyai maksimum lokal ya, di X0, Y0 di suatu titik gitu ya. Jika ada suatu lingkaran berpusat di X0, Y0 sedemikian sehingga nilai dari fungsi ketika di X0, Y0 nilainya lebih dari atau sama dengan fungsi untuk titik-titik di lingkaran dengan pusat X0, Y0 tadi ya. Jadi kita punya suatu daerah D misal, kemudian ini titik X0, Y0, kemudian kita buat suatu lingkaran atau persekitaran gitu ya. Tapi kalau di satu peubah kan kita buatnya suatu interval gitu ya. Misalkan ini A, maka ini ada A dikurang delta, misal A ditambah delta. Nah, setiap misalkan ini adalah F, nilai dari FA di sana, nilai dari FA, maka dia akan menjadi maksimum ketika setiap kita mengambil X ada di dalam situ, nilainya kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari, artinya kalau dia kurang dari, maka ini kan yang tertinggi tuh ya. Nah, misal seperti itu grafiknya. Nah, kalau kita ambil ternyata nilainya kurang dari, maka dia akan menjadi maksimum lokal. Sama seperti di dua peubah ya. Cuma di sini kita ambilnya jadi lingkaran. Kalau di sini kan interval dari A min delta sampai A plus tak hingga. Nah, sekarang kita punya dia berupa lingkaran daerah yang kita ambil. Kemudian setiap kita mengambil titik di dalam lingkaran itu ya, selain X0, Y0, nah, misalkan kita ambil titik di sana, maka nilai dari fungsi di titik-titik itu nilainya kurang dari atau sama dengan nilai fungsi di X0, Y0 ya. Jadi sama sebenarnya, cuma di sini ada di dua peubah. Untuk semua XZ di dalam lingkaran tersebut. Nah, titik di D yang terletak di dalam lingkaran itu tadi ya, untuk semua XY titik di dalam lingkaran, maka dia akan menjadi maksimum lokal. Kebalikannya, kalau nilai F X0, Y0 itu kurang dari atau sama dengan, maka dia akan menjadi minimum ya. Nah, jika ini kurang dari atau sama dengan, jika nilai dari fx0, y0 itu kurang dari sama dengan, maka dia akan menjadi minimum. Nah, kapan dia akan menjadi mutlak? Ketika saya hapus, ketika dia memenuhi untuk semua xy di domain. Tidak hanya pada lingkaran yang kita tentukan tadi, tapi dia akan terpenuhi untuk semua xy di dalam domainnya. Jadi tidak hanya terbatas di lingkaran, tapi untuk semua xy pada domain. Maka kalau dia berlaku seperti itu, maka dia akan menjadi maksimum mutlak atau maksimum global. Jadi untuk semua xy, nilai dari fx0, y0 nilainya lebih dari atau sama dengan fxy. Ya. Jika tidak, maka dia akan menjadi minimum lokal atau minimum global. Kalau dia memenuhi yang itu dengan ketaksamaannya kurang dari sama dengan, maka dia akan menjadi minimum mutlak atau minimum global ya. Sebenarnya sama, definisinya sama untuk di fungsi satu peubah, dua peubah, tiga peubah dan seterusnya. Jadi kita pakai seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misal kita punya suatu permukaan, ada beberapa cekungan di sana ya. Nah, kita punya di situ ada maksimum lokal karena setiap kita mengambil lingkaran di sana ya, maka nilai dari x fxy-nya ada
nilainya kurang dari sama dengan fx0 y0 ya ketika kita punya itu. Ini maksimum lokal, di sini maksimum lokal, dan seterusnya. Kemudian ada minimum lokal di situ, ada minimum lokal, ada kita nggak tahu ini kalau dari gambar itu maka ini akan menjadi minimum global ya. Kalau gambarnya seperti itu, ini akan menjadi minimum mutlak ya. Kalau kita batasi domainnya ya dari situ sampai sana, maka ini titik terendahnya, maka dia akan menjadi minimum mutlak. Kalau ini akan menjadi maksimum mutlak ya, akan menjadi maksimum kalau kita batasi domainnya di sana ya. Oke, itu contoh apa namanya permukaan dengan maksimum lokal, maksimum global, dan minimum lokal, minimum global ya. Istilah maksimum relatif dan minimum relatif sering digunakan sebagai apa namanya penyebutan untuk maksimum atau minimum lokal. Kemudian untuk yang global tadi digunakan untuk menyebutkan yang mutlak ya. Jadi kalau misalkan ditanya nilai minimum relatifnya berapa, itu sama juga dengan ditanya nilai dari maksimum lokalnya berapa. Kemudian nilai maksimum mutlaknya sama juga dengan ditanya nilai maksimum globalnya berapa. Ya, penyebutan saja. Ketika di buku lain nanti kalian menjumpai kata relatif, kemudian lokal, mutlak, sama global gitu ya. Oke, jika F mempunyai maksimum atau minimum lokal di X0 Y0, maka Fx0 Y0 disebut sebagai maksimum atau minimum lokal dan X0 Y0 F0 disebut sebagai titik maksimumnya. Ini kadang yang sering keliru ya. Misalkan ditanya berapa nilai maksimumnya, maka jawabannya adalah ini. Ini adalah nilai maksimum. Ini adalah nilai maksimum atau minimum ya. Tapi ketika ditanya tentukan titik maksimum atau titik minimumnya, maka kita punya ini. Ini adalah titik ya. Jadi komponen X, komponen Y, komponen Z. F Z0 itu kan sama dengan Fx0 Y0 ya. Jadi ketika ditanya berapa nilai maksimumnya, maka jawabannya adalah nilai F ketika di titik kritisnya itu X0 Y0. Kemudian ketika ditanya titik apa namanya? Titik ekstrimnya, titik maksimum atau minimumnya, maka kita punya itu, yaitu pasangan X0, Y0, dan Z0. Dengan Z0-nya adalah Fx0, Z0 gitu ya. Karena kadang ini sering miss ini ya, ditanya nilai tapi yang disebutkan titik, kemudian ketika ditanya titik yang disebutkan adalah nilainya. Oke, contoh. Tentukan nilai ekstrim mutlak dan letaknya untuk fungsi itu. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y ditambah 10. Ini Z sama dengan itu ya. Z sama dengan itu. Kita ubah bentuknya supaya kelihatan apa namanya, bentuknya jadi apa itu ya. Kita lengkapkan kuadrat, jadi kita punya bentuk itu Y sama dengan X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat ditambah 5. Ketika kita cari jejaknya, misalkan di Z sama dengan 10 misal, maka kita punya X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 5 gitu ya. Karena 10 dikurang 5. Nah, ini kan bentuknya jadi apa ini? Lingkaran ya. Lingkaran dengan pusat di 1, sorry 1, negatif 2 untuk XY-nya, 10 ya. Jadi pusat lingkaran. Jadi ini jejaknya berupa lingkaran ketika dipotong dengan Y, bidang Y sama dengan 10. Masih ingat ya? Maka pusat lingkarannya ada di 1, negatif 2, 10 dengan jari-jari akar 5 ya. Oke. Nah, kalau seperti ini maka kita punya nilai minimum dari Z adalah 5. Kenapa? Karena ketika X min 1 kuadrat nilai minimumnya adalah 0. Y plus 2 kuadrat nilai minimumnya juga 0. Jadi nilai minimum dari ini akan ada di 5 ya. Akan ada di 5. Oke.
lanjut. Nilai minimum mutlak terjadi ketika di 1, negatif 2. Jadi ketika domainnya ada di 1, negatif 2, nilai minimumnya adalah 5. Ya. Nah, ini akan menjadi minimum mutlak. Ya, akan menjadi minimum. Kenapa? Karena tidak ada nilai lain untuk XY yang lain yang nilainya kurang dari 5. Ya. Jadi nilai minimumnya ada di 5. Maka titik ekstrimnya nanti akan ada di 1, negatif 2, 5. Ini adalah nilai minimum. Ya. Nah, sekarang kita punya, Pak, bagaimana ngecek dia menjadi lokal, menjadi maksimum lokal, minimum lokal, atau maksimum mutlak, minimum mutlak gitu ya. Kita punya beberapa syarat di sana. Jika F mempunyai nilai maksimum minimum lokal di X0, Y0, maka grad dari F-nya sama dengan 0, atau grad dari F-nya di X0, Y0 itu ya, tidak ada. Jadi gradnya dia sama dengan 0. Ya. Karena level ketinggiannya kan dia berupa titik tuh. Berupa titik. Sehingga kita punya gradnya atau vektor yang tegak lurus dengan dia ya vektor 0. Ya. Jadi ini vektor ini ya, vektor 0. Vektor 0. Atau tidak ada ya, atau tidak ada. Jadi grad F-nya tidak terdiferensial. F-nya tidak terdiferensial di X0, Y0. Nanti kita punya bentuk ininya. Misal kita punya ini, ada suatu permukaan, kemudian kita punya titik X0, Y0 di sana, kita punya X0, Y0, Z0, kita ambil perpotongan itu ya, jadi kurva biru itu ketika bidang itu dipotong oleh X sama dengan X0, jadi X sama dengan X0 ini bidang yang sejajar bidang Z dan memotong sumbu X di X0. Kita potongkan ke atas akan didapatkan kurva biru yang pertama ini, kurva 1. Kemudian kurva 2, biru yang kedua itu adalah perpotongan antara permukaan itu dengan bidang yang sejajar dengan Z dan memotong sumbu Y di Y0, di Y sama dengan Y0. Ya. Jadi itu adalah bidang Y sama dengan Y0. Kita potong ke atas, kita punya kurva biru yang kedua. Perpotongan dua kurva itu ada di titik itu, X0, Y0, Z0. Ya. X0, Y0, Z0. Ini adalah titik X0, Y0, Z0. Oke. Dari situ kita punya ini kurva yang satu tadi ya, yaitu Z sama dengan Fx0Y, karena X0-nya ini X-nya kita tentukan di X0 ya, maka kita punya kurva itu sama dengan kurva, kalau kita buat persamaan, maka kita bisa menyatakan kurva biru satu itu sebagai Z sama dengan Fx0Y. Jadi ketika X-nya di X0, kemudian sama seperti kita mencari jejak itu ya. Kemudian kurva biru yang kedua yaitu Z sama dengan mana? Ini kurva yang kedua, Z sama dengan Fx Y0 ya. Jadi ketika dipotong oleh Y sama dengan Y0. Ini adalah kurvanya awal, Y sama dengan F0 Y0. Kemudian di sini titik singgungnya garis singgungnya ya, kita ambil dengan menurunkan secara parsial F terhadap X ya, diturunkan secara parsial F terhadap X sedemikian sehingga kita buat dia sama dengan 0. Kenapa? Supaya dia tidak ada perubahan, sama seperti kita mencari syarat di fungsi satu peubah gitu ya. Garis singgung, kita punya garis singgung, kapan dia menjadi garis singgung titik maksimum minimum ketika garis singgung itu horizontal ya. Jadi garis singgungnya itu horizontal. Maka kita akan punya titik minimum atau maksimum di sana, minimum atau maksimum ya. Ketika garis singgungnya adalah garis horizontal. Kalau garis singgungnya miring, maka ada titik yang ada
nilai di bawahnya atau di atasnya ya. Misalkan kita punya garis lain yang tidak horizontal, misalkan di titik ini, miring gitu ya, garisnya miring. Nah, maka akan ada titik lain yang nilainya lebih tinggi, nilai fungsinya ya, dari titik itu. Dari sana, maka turunan pertamanya di titik itu ya, x0, dia harus sama dengan 0. Kenapa? Karena kemiringan dari garis horizontal kan 0. Nah, berdasarkan representasi dari turunan pertama, maka turunan pertama dari x0 ya, di situ dia harus sama dengan 0. Nah, dari sini juga kita menggunakan konsep yang sama. Maka untuk mendapatkan garis singgung di kurva 1 dulu nih ya, di kurva 1, saya hapus dulu. Jadi untuk mendapatkan garis singgung di kurva 1 ya, di titik itu tadi x0, y0, z0, maka kita karena dia fungsinya dalam y saja, satu peubah jadinya ya, karena x0-nya, karena x-nya sudah kita ganti dengan x0, maka kita punya z adalah fungsi dalam y saja, karena x-nya sudah diganti dengan suatu konstan. Maka kita turunkan dia terhadap y, kita punya itu ya, do f do y, turunan parsial karena awalnya kita punya x kan, sebelum kita ganti dengan x0, dia harus sama dengan 0, syaratnya ya. Dari turunan pertamanya terhadap y di situ harus sama dengan 0. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan garis singgung yang horizontal. Ya, kita mendapatkan garis singgung yang horizontal. Kemudian untuk kurva yang kedua, karena tadi y-nya kita sudah substitusikan dengan suatu konstan y0, maka dia adalah fungsi dalam X saja, kesannya dalam X saja, sehingga kita turunkan dia ke X, nilainya harus 0 supaya garisnya adalah garis horizontal, yaitu sejajar dengan bidang XY. Nah, dari dua syarat itu nanti kita punya ini. Oh, ini contohnya ya. Jadi syaratnya tadi, mana tadi yang di slide sebelumnya ya? Ini. Jadi syaratnya, kenapa kok grad F-nya sama dengan vektor 0 gitu ya, vektor 0, 0, 0, karena itu tadi. Nah, jadi fx-nya ini harus 0, jadi grad f itu kan isinya kan fx, fy, turunan parsial x, turunan parsial y gitu ya, grad f-nya. Nah, di situ disyaratkan fx-nya, ini fx-nya harus sama dengan 0, kemudian fy-nya ini juga harus sama dengan 0, sehingga syarat untuk mendapatkan nilai maksimum minimum, maka grad di x0 y0 itu harus sama dengan vektor 0 0, yaitu fx-nya 0, fy-nya 0, itu syaratnya ya. Nah, ketika tidak ada, nanti kita punya kasus ketika di ini ya, di saddle ya. Kita punya kenapa kok delnya itu tidak ada. Ya. Oke, itu salah satu representasinya. Kita punya suatu permukaan, kemudian ini di titik misalkan tertentu, nilai y-nya, kemudian nilai x-nya di titik tertentu, kita punya perpotongan dua kurva, kita punya titik singgung di sana. Contoh titik kritis di sana ya. Jadi titik x0, y0 itu kita sebut sebagai titik kritis karena bisa jadi dia maksimum sama seperti di punya satu peubah. Jadi sebelum ke nilai ekstrim, kita punya titik kritis dulu. Ada titik kritis, kemudian baru dari kritis itu dia akan menjadi ekstrim, maksimum atau minimum, atau menjadi saddle ya. Jadi kalau di satu peubah saya gambarkan ya. Jadi titik kritis kita bisa punya nilai minimum, nilai maksimum, atau titik belok ya, atau saddle nanti kita sebutnya di sini. Jadi titik kritis ini adalah titik kritis semua, 1, 2,
2, 3 itu, dia akan menjadi maksimum, akan ada syaratnya lagi ya. Jadi ini turun, kemudian naik, yang maksimum naik, kemudian turun, kemudian titik belok, naik, mau turun nggak jadi nih, dia naik lagi. Jadi garis singgung di sininya dia 0, jadi ya aksennya itu 0 di situ. Yang maunya dia mau turun tapi nggak jadi, dia naik lagi. Ini adalah titik belok ya. Kita punya jenis itu. Di sini kita juga punya itu, ada titik kritis, syaratnya tadi gradnya 0 atau gradnya tidak ada ya, gradnya 0 atau gradnya tidak ada, itu sebagai titik kritis ya. Baru nanti kita tentukan titik kritisnya ini jenisnya apa ya, maksimum, minimum, atau yang lain. Oke, contoh kita punya fungsi x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat y ditambah 6y kuadrat ditambah 24y. Tentukan titik kritisnya. Kita gunakan gradnya tadi ya. Kita hitung turunan parsialnya terhadap x, 3x kuadrat dikurang 6y ya, dari dua suku ini. Kita punya turunan parsial ke x, kemudian dari 3 suku ini kita punya parsial ke y. Ini turunan parsial ke y, salah. Min 3x kuadrat ditambah 12y ditambah 24 ya. Oke, itu kita set sama dengan 0 supaya mendapatkan garis singgung horizontalnya ya. Jadi kita punya ini kita sama dengan K0, yang ini juga sama dengan K0, sehingga kita dapat dari fx sama dengan 0, kita dapat x0 atau x sama dengan 2y di sana. Jadi kalau kita uraikan kan jadi 3x, x dikurang 2y, gitu, sama dengan 0. Nilai x-nya 3x sama dengan 0 atau x min 2y sama dengan 0. Sehingga didapat ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 2y x-nya. Kemudian dari parsial ke y sama dengan 0, didapat x kuadrat dikurang 4y dikurang 8 sama dengan 0 ya. Sehingga ketika kita masukkan, saya hapus, ketika kita masukkan nilai x0 ke sana, maka yang didapat adalah min 4y dikurang 8 sama dengan 0 kan gitu, karena x-nya 0 ya, atau y-nya sama dengan negatif 2. Jadi kita punya titik 0, negatif 2 yang pertama. Kemudian kita substitusikan x sama dengan 2y. Kita masukkan ke situ, maka didapat 4y kuadrat gitu ya, dikurang 4y dikurang 8 sama dengan 0, atau y kuadrat dikurang y dikurang 2 sama dengan 0. Maka kita punya y berapa ini? Y min 2, y plus 1 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga didapat y-nya 2 atau y negatif 1. Nah, y-nya 2, y negatif. Kita kembalikan y2, maka x-nya didapat 4. Ketika y negatif 1, x-nya didapat negatif 2. Jadi kita punya titik 4,2 dan negatif 2, negatif 1. Jadi ada 3 titik kritis dari fungsi itu ya. Kita punya 3 titik kritis. Dia makan, nggak bisa. Oke, contoh 2, tentukan titik kritis dari ini. Fx sama dengan x kali y. Kita punya grad f-nya adalah fx-nya sama dengan y, fy-nya sama dengan x. Maka kita punya titik 00 ya. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Jadi titik 00 itu adalah titik kritis. Kemudian ketika kita masukkan nilai 00 ke sana, nilainya sama dengan 0 di situ ya. Nilainya sama dengan 0. Tetapi untuk xy yang lain ya, di kuadran 1 dan kuadran, jadi kita punya 4,
XY ini positif, ketika kita masukkan itu, maka nilainya di sini positif, negatif, kan gitu. Karena sama-sama positif, maka nilai dari X dikali Y adalah positif. Sama-sama negatif, maka X dikali Y adalah positif. Kemudian ini positif negatif, jadi negatif perkaliannya, positif negatif jadi negatif perkaliannya. Sehingga titik 0,0 ini eh, bukan menjadi, jadi titik kritis 000 itu ya, 000, karena Y-nya sama dengan 0. Kalau kita cek dengan menggunakan definisi, ketika kita ambil sebarang lingkaran, ketika kita ambil titik di sini, nilainya nilai dari ini itu kurang dari itu, karena ini di atasnya ya. Kemudian ketika diambil yang di sebelah sini, ternyata dia negatif, dia di bawahnya. Jadi dia tidak menjadi maksimum atau minimum ya. Jadi ketika di sini nilainya di bawah karena ini di atas ya. Kemudian ketika di sini nilainya di bawahnya 0. Jadi kalau kita gambar sketsanya, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, seperti itu. 00 di kuadran 1 dan 2 dia menjadi apa namanya, titik terendahnya ya. Jadi yang di sini dia di atasnya, kita gambarkan misalkan begitu gambarnya. Tapi ketika di sini dia menjadi titik tertinggi ya. Jadi kita di 2 dan 4 itu ya, di 2 dan 4, ini di 1 dan 3. Bisa membayangkan ya, seperti pelana kuda ya. Seperti pelana kuda. Atau kita sebutnya saddle gitu ya. Kita sebutnya saddle. Nah, jadi sebagian daerah dia menjadi titik maksimum, sebagian daerah dia menjadi titik minimum ya. Oke. Jadi kesimpulannya 00 kurang 1 lagi 000 ya. Titik itu bukan menjadi maksimum atau bukan menjadi minimum. Nah, sekarang kita punya syarat nih. Definisi dari titik saddle itu apa? Jadi titik kritis yang tidak menghasilkan nilai ekstrim, maksimum maupun minimum. Titik ekstrim, maksimum maupun minimum kita sebut sebagai titik saddle ya, titik saddle. Atau grafiknya, permukaannya dia akan menjadi seperti pelana kuda ya, makanya dinamakan saddle. Besok kan nyebut apa namanya, joknya motor atau joknya sepeda itu kan saddle ya, saddle endi gitu, karena bentuknya seperti ini, jadi kita sebut sebagai saddle. Jadi yang sebagian di sini ini menjadi titik maksimumnya itu, kemudian kita ambil yang di sini, ini menjadi titik minimum ya. Jadi sebagian daerah dia ada di bawahnya, sebagian lain ada di atas. Ya. Itu adalah titik saddle. Nah, sekarang kita mau mencari formula bagaimana menguji suatu titik itu menjadi ekstrim atau tidak ya. Jadi misal X0 Y0 adalah titik kritis, syaratnya tadi ini X0 Y0 sama dengan 0 ya. Atau tidak ada, tadi kan ada dua syarat ya. Ketika geraknya sama dengan vektor 0 ini adalah vektor 0 atau tidak ada. Sekarang kita ambil yang geraknya sama dengan 0. Ketika kita punya geraknya 0 dan turunan parsial keduanya ya, dari F, jadi kita punya Fxx, Fyy sama Fxy, itu kontinu di semua titik di dalam lingkaran yang berpusat di X0, kemudian kita definisikan D sebagai itu, Fxx dikali Fyy dikurang Fxy kuadrat, ini dibolak-balik sama ya. Kita punya teorema bahwa Fxy sama dengan Fyx ya. Fxy sama dengan Fyx. Yang kita gunakan juga di PDB untuk ngecek apakah untuk ngecek keeksakan suatu persamaan diferensial, kan kita pakai itu ya. Oke, didefinisikan itu D dari XY yaitu turunan kedua. Jadi kalau ini X0 Y0 gitu ya. D dari X0 Y0, maka ini kita masukkan Fxx ketika X0 Y0 dikali Fyy ketika X0 Y0 dikurang Fxy ketika di X0 Y0 dikuadratkan.
Oke, jika nilai dari D itu positif, ya, D-nya positif dan fxx-nya itu negatif, maka fx0y0 itu menjadi nilai maksimum lokal. Kemudian kalau fxx-nya itu positif, ya, jadi D-nya tetap positif, yang berubah adalah fxx-nya. Ketika fxx-nya itu negatif, maka dia menjadi maksimum. Ketika fxx-nya positif, dia menjadi minimum. Sama seperti di fungsi satu keubah. Ketika turunan keduanya di x0 itu negatif, maka kan dia jadi maksimum tuh. Ketika turunan keduanya di x0 dia positif, dia menjadi minimum. Ya, di kalkulus diferensial untuk ngecek nilai ekstrim ya, kalau kita menggunakan turunan kedua ya. Oke. Nah, bagaimana kalau D-nya negatif ya? Tadi kita punya 2 itu D-nya sama-sama positif. Kalau negatif, maka dia mempunyai titik saddle ya. Jadi kalau D-nya negatif, maka titik X0, Y0, Y0 itu merupakan titik saddle ya. Jadi sebagian ada di bawah, sebagian ada di atas nilainya ya. Kemudian kalau 0 gimana? Kan ada 3 tuh nilai dari D, bisa positif, bisa negatif, satunya bisa 0. Kalau D-nya 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan dia sebagai titik apa ya. Jadi jika D-nya 0, maka uji ini tidak memberikan kesimpulan. Jadi dari formula itu, ketika D-nya 0, maka kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia maksimum, minimum, atau saddle ya. Jadi kita bisa simulasikan mungkin dengan menggunakan Maple atau GeoGebra atau yang lain untuk melihat titik itu ada di mana. Oke, contoh cari dan klasifikasikan semua ekstrim dari itu. Jadi kita punya yang tadi ya, yang dicontoh kita punya berapa tadi? 3 atau 4 yang di sini tadi. Oh, ada 3 ya. Ada 3 titik ekstrim di sana. 0, negatif 2, 42 sama negatif 2, negatif 1. Nah, itu jenisnya apa saja kita cek di sini dengan menggunakan nilai dari D-nya. Oke, ada 3 ini sebenarnya bukan titik ini ya, ini titik di domainnya ya. Titik kritisnya adalah 0, negatif 2 sama F0 negatif 2 gitu ya. Kemudian yang di sini 4,2, F 4,2. Kemudian yang di sini koma F negatif 2 negatif 1 gitu ya. Itu baru kita punya titik kritisnya. Kita cek fx, fxx, kemudian fy-nya itu fxy-nya, kemudian fy-nya itu. Jadi kalau kita mau cek fx, fy dari ini, kalau kita turunkan ke y, hasilnya adalah itu negatif 6x. Kemudian ini kalau kita turunkan ke x, fy, x gitu ya, hasilnya adalah ini habis 0 ya, tinggal itu negatif 6x. Jadi fxy, fyx sama ya nilainya. Oke, maka kita masukkan itu tadi ke nilai dari D ya. D-nya tadi adalah fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Kita substitusikan masing-masing nilai xy di titik kritisnya tadi. Jadi 0, negatif 2 kita masukkan ke situ fxx, fyy sama fxy dikuadratkan dan seterusnya sehingga didapat titik 0, negatif 2, negatif 24 ya titiknya itu menjadi minimum. Kemudian dua titik yang lain 4,2, F 4,2 dan titik negatif 2, negatif 1, F negatif 2, negatif 1 adalah titik saddle. Silakan dicek dengan menggunakan nilai dari D ya. Apakah D-nya, artinya kalau saddle berarti D-nya kan kurang dari 0. Kalau maksimum atau minimum ini D-nya lebih dari 0. Silakan dicek ya.
Oke, sampai sini materi kita untuk yang nilai ekstrim. Ya. Untuk nilai materi selanjutnya, nilai ekstrim berkendala, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi materi kita sampai di nilai ekstrim ini saja. Nilai ekstrim berkendala untuk materi berikutnya. Oke, jika ada pertanyaan atau ada ketidakjelasan atau ada kesalahan mungkin dalam saya menyampaikan, silakan ditanyakan dan dikonfirmasi ke saya ya. Selamat menyaksikan, semoga sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatannya tetap dijaga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.